Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala FA antara Arsenal versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 0-2. Dengan hasil akhir ini berarti Arsenal telah tersingkir dari Piala FA musim ini setelah sebelumnya juga Arsenal tersingkir dari Piala Liga Inggris karena kalah lawan West Ham dengan skor 3-1. Sedangkan bagi Liverpool mereka masih akan bermain di babak selanjutnya dari Piala FA dan juga masih akan bermain nanti di babak selanjutnya dari Piala Liga Inggris. Kalau bagi saya teman-teman, kekalahan Arsenal bukan merupakan sebuah kejutan besar. Dari awal saya sudah feeling Arsenal gak akan bisa menang lawan Liverpool. Bukan karena form dari Liverpool lagi bagus, enggak. Tapi mental para pemain Arsenal ini gak sekuat seperti mental para pemain yang berada sekarang ini di tim-tim besar lainnya. Dan terbukti kan, walaupun Arsenal bermain bagus, mereka menciptakan lebih banyak peluang daripada Liverpool, tapi hasilnya 0 besar. No goals at all. Gila kan? Padahal ada juga peluang mereka yang kena tiang. Memang ada juga pemain Liverpool, Trent dan juga Jota yang terkena tiang ya. Tapi kan Arsenal di 15 menit awal jalannya pertandingan ini mendominasi total jalannya pertandingan. Bahkan mereka bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya di 15 menit awal jalannya pertandingan ini, termasuk salah satu peluang dari Odegaard yang terkena mistar gawang. Tapi ya percuma saja ketika sudah menciptakan belasan peluang tapi tidak bisa mencetak gol. Jadi seperti yang selalu saya katakan, bermain indah itu gak menjadi jaminan bahwa sebuah tim itu akan meraih kemenangan. Yang penting sebuah tim itu bisa bermain efektif. Bermain efektifnya seperti apa? Bisa mencetak gol dari sejumlah atau seminim peluang yang mereka ciptakan. Dan itu dilakukan oleh para pemain Liverpool. Padahal di babak pertama Liverpool tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Hanya satu loh dari Trent Alexander-Arnold loh, yang syutingnya itu terkena mistar kan. Yang ada counter tuh dari Liverpool. Dan memang dari strategi permainan Arsenal bermain all out, main dengan garis pertahanan yang tinggi. Dan Liverpool di menit-menit awal jalannya pertandingan bermain dengan yang namanya low block. Artinya bertahan ke dalam, sampai ke dalam kotak penalti mereka. Dan sebetulnya para pemain Liverpool banyak melakukan kesalahan di menit-menit awal jalannya pertandingan ini. Sayang para pemain Arsenal tidak bisa memanfaatkan sejumlah kesalahan tersebut. Padahal inilah momen bagi Arsenal untuk bisa menang dan melaju ke babak selanjutnya dari Piala FA. Ya memang belum tentu juga mereka akan menjadi juara, tapi ini kan chance juga bagi Arsenal. Jadi saya lihat mental dari para pemain Arsenal nih, wah lemah banget. Gak mungkin juga lah mereka menjadi juara dari Liga Inggris. Saya baru sadar nih sekarang setelah saya melihat mereka bermain semalam ya. Wah kacau banget. Padahal tuh mereka sudah mendominasi, sudah menyerang secara bervariatif ya. Jadi ya gak bisa disalahkan Arteta juga, karena sebetulnya strateginya itu udah berjalan memberikan pressure kepada Liverpool yang sebetulnya juga tidak full tim kan. Salah dan Van Dijk gak main, gila gak? Dua pemain yang sangat berpengaruh dalam sistem permainan Liverpool. Van Dijk di belakang sebagai leader dan Salah di depan yang paling banyak mencetak gol dan paling banyak memberikan assist bagi Liverpool, atau yang paling sering terlibat dalam proses gol dari Liverpool. Nah maka itu kan mental itu sangat penting teman-teman. Dan tampaklah Arsenal ini bukannya kena mental, tapi gak punya mental sama sekali ya. Apanya yang mau kena mental kan? Nah saya kecewa banget karena ya saya kira di menit-menit awal mainnya udah sporadis begitu ya kan, penuh semangat. Tahu-tahu kalah. Dan memang sih Arsenal di babak pertama gak kena counter dari Liverpool ya, kecuali satu tuh yang dari Trent Alexander-Arnold ya, yang syutingnya itu terkena mistar. Tapi saya melihat di babak kedua kok tiba-tiba pressing mereka nih kalah dari para pemain Liverpool, karena faktanya para pemain Liverpool di babak kedua lebih banyak melakukan pressing yang berhasil dan beberapa kali bisa merancang counter. Dan Liverpool saya melihat Klopp kali ini menurunkan banyak pemain-pemain muda mereka. Ada Curtis Jones, ada Harvey Elliott, ada juga 2 pemain yang masuk dari bangku cadangan ya, saya kurang familiar dengan nama mereka ya, tapi mereka bagus mainnya. Dan di depan nih bagi Liverpool sebetulnya Gakpo nih yang gak jalan nih dari awal. Kan ada Diaz, ada Nunes dan Gakpo ya, nah makanya itu bagus juga. Klopp akhirnya memainkan Jota karena Jota ini adalah pemain yang pintar mencari ruang. Kalau Gakpo, Diaz, ya Nunes ini memang finisher, tapi kita tahu lah dia lebih banyak miss chances kan. Tapi Gakpo dan Diaz ini lebih banyak gocek, lebih banyak ngolah bola. Nah perlu juga pemain seperti Jota yang pintar mencari ruang. Tuh bagus sekali pergantian pemain dari Jurgen Klopp. Dan taktik dari Jurgen Klopp ini hampir saja ya gagal, karena kan ya Liverpool benar-benar under pressure gitu. Dan Arsenal hampir full tim loh, palingan Martinelli yang gak bermain dari awal kan. Rice main, Odegaard main, di belakang Saliba juga main. Oke lah penjaga gawang Ramsdale, tapi Ramsdale ini sudah jarang clean sheet loh. Nah karena dia juga jarang bermain kan, ini salah juga nih Arteta. Jadi ya kalau memang Raya, ya udah mainin Raya seperti Liverpool. Ini kan pertandingan besar.
Nah yang dimainkannya Alisson. Alisson ini man of the match loh. Banyak saves yang dia lakukan, walaupun nggak semua peluang dari Arsenal tuh syutingnya keras. Tapi banyak sekali saves yang dilakukan oleh Alisson loh. Kalau bukan karena Alisson, Liverpool udah bobol duluan di match ini. Nah, maka itu penting juga penjaga gawang yang memang on form. Dan memang penjaga gawang inti untuk pertandingan-pertandingan besar seperti ini. Tapi ya udah itulah keputusan dari Mikel Arteta menurunkan Ramsdale yang ya kita lihat kan. Kalau nggak salah itu shooting on target pertama ya dari Liverpool. Apa itu kedua tuh yang gol bunuh diri? Oh kedua itu, sebelumnya ada Diaz ya, ada shooting dari Diaz tuh. Yang gol bunuh diri dari Kiwior kan, Trent mengangkat bola itu free kick kan. Sebelumnya juga corner dari Trent, si Jota hampir mencetak gol kan yang terkena mistar gawang. Jadi memang dari segi taktik sebetulnya Liverpool memakai taktik yang simpel. Bertahan aja dulu, main di belakang dulu di babak pertama, tapi babak kedua pressingnya naik sedikit tinggi. Maka itu Liverpool lebih banyak bisa memenangkan duel di tengah. Dan pokoknya lebih sering melakukan pelanggaran. Tapi pelanggarannya yang bersifat tactical foul. Jadi yang namanya smart foul. Jadi yang tidak akan membuat para pemain Liverpool itu sering mendapatkan kartu kuning. Apalagi kartu kuning kedua yang berarti kartu merah atau langsung kartu merah gitu. Jadi memang kalau dilihat dari statistik, Arsenal ini unggul dari segi total percobaan ke gawang dari Liverpool, unggul dari segi shot on target, unggul dari segi big chances miss, unggul dari segi big chances created. Tapi dari segi fouls, dari segi pelanggaran, Liverpool unggul. Ya karena itulah yang perlu mereka lakukan ketika bermain di kandang Arsenal. Dan cara seperti ini juga Liverpool pakai ketika lawan Manchester City di kandang City yang berakhir dengan hasil imbang kan 1-1. Nah jadi ini sepertinya sudah menjadi taktik andalan dari klub ketika bermain away lawan tim yang kuat lainnya. Ya pokoknya main bertahan. Tapi ya Liverpool lolos juga sih dari kekalahan. Karena ya seandainya itu blunder-blunder dari para pemain Liverpool yang passing-passingnya salah di babak pertama itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Arsenal. Ceritanya sudah beda di match ini. Tapi ya itulah Arsenal kan sudah mendominasi. Dan saya melihat permainan Arsenal ini salah satu yang terbaik loh. Gila mereka bisa menyerang secara cepat. Mainnya bervariatif. Ada Declan Rice juga sekarang masuk dari tengah. Ada Odegaard juga mainnya sih. Udah gak ada obat. Tapi ya obatnya kan gak bisa hanya berada di sistem pressing dan juga attacking. Tapi harus ada juga dalam finishing. Nah kalau gak ada obat dalam finishing ya memang gak bisa meraih kemenangan. Tapi Liverpool saya melihat mental para pemain mereka kuat loh. Para pemain mudanya ini gak panik loh. Walaupun di menit-menit awal mereka kesulitan untuk koordinasi. Tapi seiring berjalannya pertandingan bagus sekali. Saya melihat counter-counter attack mereka berbahaya. Dan memang sih tampak ya pertahanan dari Arsenal tuh kadang-kadang panik juga ketika para pemain Liverpool berhasil menerobos lini tengah dari Arsenal. Nah karena kan di babak kedua itu kan Liverpool lebih banyak ya bisa memenangkan duel. Nah gol pertama itu yang mungkin sial juga Kiwior ya. Atau mungkin gak ada komunikasi nih dengan Ramsdale. Gak ngerti juga itu bola masuk ternyata dia sundul seperti backheader ternyata bobol gawangnya sendiri. Wah waktu udah bobol gitu udah mau pertandingan berakhir. Kalau nggak salah menit 80 kan udahlah udah gak mungkin comeback lah Arsenal. Tapi para pemain Arsenal tampak frustasi. Karena Liverpool tuh unggul untuk menutup ruang. Dan saya lihat taktik dari Jurgen Klopp ini ya memang bagus banget sih. Dan para pemainnya nyaman banget. Artinya para pemain sudah paham ya kita bertahan. Dapat bola kita cepat berikan bola itu ke depan. Karena di depan ada pelari nih. Ada pelari-pelari nih. Maka itu waktu gol kedua dari Liverpool kan bola direbut dari tengah, nah cepat tuh diberikan kepada Nunes lari kasih Jota kasih bola, saya gak lihat tuh siapa tuh pemain yang gagal untuk intercept, mungkin Havertz ya, gak kelihatan juga, atau mungkin Ben White, ternyata bola masuk ke dia, sudah finishing, enak banget golnya. Ya inilah sekarang takdirnya dari Arsenal, sudah tersingkir dari Piala Liga Inggris sebelumnya, terus tersingkir dari Piala FA, dan di Liga Inggris ya udah gak mungkin lah menjadi juara, mentalnya udah gak ada lah. Sekarang saya akuin lah. Dan saya agak bingung juga dengan pernyataan Arteta setelah pertandingan bahwa dia tidak akan membeli striker di jendela transfer musim dingin ini. Ya udah mungkin karena sudah banyak pemain ya. Tapi ya kalau kita lihat dengan jelas Arsenal butuh striker yang buas. Ya yang bisa melakukan finishing dengan sejumlah peluang atau seminim peluang yang memang dia dapat. Nah itulah bedanya antara Arsenal dengan tim-tim besar lainnya ya. Kalau Liverpool punya Salah, City punya Erling Haaland ya, jadi memang mereka lebih sering bisa bersaing lah di Liga Inggris ya dalam beberapa musim terakhir. Walaupun musim lalu kan Liverpool kita tahu formnya jeblok, tapi kan musim ini mulai naik lagi mereka karena mereka punya striker-striker yang memang buas. Nah Arsenal punya Jesus dan Nketiah yang kualitasnya ya memang si Jesus lebih bagus, tapi Jesus is not a regular goal scorer. Ya kan Martinelli gak dimainkan dari awal gak masalah sih, tapi Reiss Nelson bisa apa, gak bisa ngapa-ngapain dia. Dan Liverpool lagi on form, lagi on fire ya. Saya pikir sekarang ini kalau kita lihat ya, kita teropong nih
sepertinya antara Liverpool atau City yang kemungkinan menjadi juara dari Liga Inggris, kecuali Arsenal tiba-tiba ada keajaiban, form mereka mulai membaik, baru nanti Arsenal akan masuk hitungan. Tapi untuk sementara ini gajahnya lagi tidur. Jadi setelah gajahnya jatuh ya kan dari puncak, nah gajahnya sekarang lagi tidur. Jadi ya jangan haraplah gajahnya bangun dulu untuk beberapa waktu, untuk beberapa pertandingan. Saya gak yakin nih mereka akan cepat recover. Kalaupun mereka cepat recover mungkin gak konsisten. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.